Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Al-Fajri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Solahuddin. Perkenalkan, nama saya Kaila Monika. Perkenalkan, nama saya Sinta Levina. Perkenalkan, nama saya Fisyaya Sucindra. Masuknya Islam ke Indonesia adalah proses panjang yang berlangsung secara damai dan bertahap selama berabad-abad. Berikut penjelasan ringkas dan runtutnya. Awal masuknya Islam. Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Tidak ada satu waktu pasti karena prosesnya terjadi secara bertahap dan di berbagai daerah. Awalnya, Islam datang melalui jalur perdagangan internasional antara dunia Arab, Persia, India, dan Nusantara. Para pedagang Muslim membawa agama Islam bersamaan dengan kegiatan dagangnya di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Perlak dan Pasai di Aceh, Barus dan Samudra Pasai, Gresik dan Tuban di Jawa, Ternate dan Tidore di Maluku. 2. Peran pedagang dan ulama. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, India, dan Persia tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam lewat hubungan sosial yang baik. Mereka menikah dengan penduduk lokal, memperkenalkan tata cara hidup Islam, dan memberikan contoh perilaku yang jujur serta adil, sehingga masyarakat mudah tertarik pada agama baru ini. Selain itu, ulama dan mubalik berperan besar dalam memperdalam dakwah Islam di masyarakat. Mereka mendirikan pesantren, surau, dan lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Tiga. Peran kerajaan Islam. Setelah banyak masyarakat yang memeluk Islam, mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam sebagai bukti berkembangnya agama ini. Antara lain, Kerajaan Samudra Pasai, Aceh abad ke-13, kerajaan Islam pertama di Indonesia. 2. Kesultanan Malaka, pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. 3. Kesultanan Demak, kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Ternate, Tidore, Banjar, Gowotalo, dan Bima turut menyebarkan Islam ke wilayah timur Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berperan dalam politik dan ekonomi, tapi juga menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Proses penyebaran Islam. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung dengan cara damai, tidak melalui peperangan. Beberapa cara utamanya adalah perdagangan melalui hubungan antara pedagang dan penduduk lokal, pernikahan antara pendatang Muslim dan penduduk setempat, pendidikan dan dakwah oleh ulama, santri, dan pesantren, kesenian dan budaya seperti wayang, gamelan, dan sastra berisi nilai-nilai Islam. Peran Wali Songo di Jawa yang terkenal dalam mengislamkan masyarakat lewat pendekatan budaya dan kearifan lokal. Dampak masuknya Islam. Masuknya Islam membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam agama, muncul masyarakat Muslim yang taat dan terbentuk tradisi keislaman yang khas Nusantara. Dalam politik, muncul sistem pemerintahan bercorak kesultanan. Dalam budaya, banyak tradisi lokal disesuaikan dengan ajaran Islam tanpa menghapus nilai-nilai lama. Dalam pendidikan, berkembang sistem pesantren yang menjadi ciri khas pendidikan Islam di Indonesia hingga kini. Kesimpulannya, masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses panjang yang damai, bertahap, dan penuh kearifan.
Islam diterima dengan mudah karena dibawa melalui teladan, perdagangan, dan budaya. Proses ini melahirkan masyarakat yang religius, toleran, dan beradab, ciri khas Islam Nusantara yang kita kenal hingga hari ini.